Halo semua, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita mulai dari definisinya. Nah, kalau kita bedah per kata, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan atau tidak sama dengan. Dia tidak sama dengan itu bisa kurang dari, bisa lebih dari, kurang dari atau sama dengan, ataupun lebih dari atau sama dengan. Nah, berikutnya linear berarti variabelnya memiliki pangkat tepat satu. Dan satu variabel artinya hanya memuat tepat satu variabel. Jadi kalau kita simpulkan, pertidaksamaan linear satu variabel adalah sebuah pertidaksamaan yang memuat tepat satu variabel dan variabelnya memiliki pangkat tepat satu. Jadi nanti jika mengecek apakah kalimat terbuka yang diberikan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel atau bukan, nah silahkan dicek tandanya. Apakah menggunakan tanda ketaksamaan, apakah variabelnya hanya satu, apakah pangkat dari variabelnya satu. Oke, kayak itu ya. Sekarang, yang mana merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertama, 5T sama dengan 15. Nah, dari tanda yang digunakan, menggunakan tanda sama dengan. Berarti jelas, itu bukan pertidaksamaan. Itu adalah sebuah persamaan. Kedua, 2X tambah 12 kurang dari 0. Ya, jadi menggunakan tanda ketaksamaan ada variabel X pangkatnya 1. Berarti ini benar. 4X min 2 lebih dari atau sama dengan 3X plus 6. Tanda ketaksamaan variabelnya X pangkatnya 1. Oke, itu benar juga. Merupakan ketaksamaan linear satu variabel. X min 3Y kurang dari atau sama dengan 7. Tanda ketaksamaan, tapi variabelnya ada dua, ada X, ada Y. Berarti bukan satu variabel. Berarti itu bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Berikutnya, X tambah 2Y min 3Z lebih dari 5. Ini lagi ya, X, Y, Z, variabelnya ada 3. Berarti ini bukan. X kuadrat tambah 3 tidak sama dengan 14. Ya, variabelnya 1X, tapi pangkatnya 2. Berarti ini juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kayak itu ya untuk contoh-contoh dari pertidaksamaan. Jadi nanti bisa membedakan jika diberikan suatu kalimat terbuka, menentukan apakah dia merupakan pertidaksamaan linear satu variabel atau bukan. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Contoh menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, nanti untuk menentukan sebelum ke contoh, kita harus tahu prinsipnya dulu. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan ada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, tanda ketaksamaan tetap jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurangkan bilangan yang sama. Yang kedua, tanda ketaksamaan tetap jika ruas kiri dan kanan dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Nah, yang ketiga, tanda ketaksamaan dibalik. Ya, ingat dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi, nanti dalam suatu pertidaksamaan, jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda harus dibalik. Nah, jadi kesimpulannya, dalam menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel, ini pada prinsipnya sama dengan cara menyelesaikan persamaan. Jadi, menentukan pertidaksamaannya sama dengan menentukan persamaan. Itu linear satu variabel. Nah, kata kuncinya hanya saja jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketaksamaan harus dibalik. Jadi, kalau kalian sudah paham bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel, maka itu sudah merupakan 95%. Cara menentukan pertidaksamaan juga sudah kalian pahami. Hanya saja lagi 5% yaitu adalah kapan tanda harus dibalik, kapan tandanya tetap. Jadi di sana aja tambahannya lagi sedikit. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalkan tentukan penyelesaian dari 2X tambah 8 kurang dari 14. Nah, dengan prinsip tadi bahwa ini harus kita kurangi 8. Maka ini menjadi 2X kurang dari 14 dikurangi 8. 2X kurang dari 6. Nah, sekarang ini dibagi berapa? Dibagi 2. Nah, bagi 2, 2-nya ini positif.
Kalau dibagi bilangan positif berarti tandanya tetap. Berarti ini bagi 2, ini bagi 2, ini hasilnya X kurang dari 3. Oke, kayak gitu ya. Jadi tandanya tetap. Kurang dari tetap menjadi kurang dari. Karena ini dibagi bilangan positif. Oke, contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari 3x tambah 10 lebih dari atau sama dengan 5x tambah 18. Jadi prinsipnya adalah dikurangi 10 sama dikurangi 5x. Sehingga ini menjadi 3x min 5x lebih dari atau sama dengan 18 dikurangi 10. Nah, sampai sini negatif 2x lebih dari 8. Nah, proses di sini adalah dibagi dengan negatif 2. Jadi ini dibagi negatif 2, ini juga dibagi negatif 2. Nah, prinsip tadi, kalau dibagi dengan bilangan negatif, berarti ini harus tanda dibalik. Berarti, kalau awalnya lebih dari atau sama dengan, maka ini harus menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga, X kurang dari atau sama dengan negatif 4. Kayak gitu. Jadi ada proses membalik tanda. Nah, jadi hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 4. Nah, berikutnya. Tentukan penyelesaian dari 5 kali H-1 kurang dari atau sama dengan 2 kali H plus 3. Nah, proses distributif dulu ya. 5H min 5 kurang dari atau sama dengan 2H ditambah 6. Di situ ditambah 5 dikurangi 2H. 5H dikurangi 2H kurang dari atau sama dengan 6 ditambah 5. Ini 3H 11. Nah, sekarang ini bagi berapa? Bagi 3. 3-nya positif, berarti tandanya tetap. Nah, tetap berarti bagi 3 berarti H kurang dari atau sama dengan 11/3. Oke, itu ya. Nah, berikutnya tentukan penyelesaian dari 4x tambah 2/3 lebih dari 2x min 5/2. Nah, dalam proses tadi karena pecahan boleh ya prinsip, jadi nanti hasil akhirnya adalah seperti kali silang ya. Berarti ini akan menjadi 2 kali 4x tambah 2 lebih dari 3 kali 2x min 5. Nah, proses 8x tambah 4 lebih dari 6x dikurangi 15. Nah, lanjut, berarti 8x dikurangi 6x lebih dari negatif 15 dikurangi 4. Berarti ini kan 2x lebih dari negatif 19. Nah, sekarang ini dibagi berapa? Dibagi 2. Nanti jangan dilihat dari ini, tapi dilihat dari ini. Jadi tandanya adalah koefisien dari X-nya. Walaupun konstanta yang ada di sebelah kanan itu negatif atau positif, itu tidak mempengaruhi tanda. Yang mempengaruhi hanya koefisien atau tanda dari koefisien variabelnya. Nah, karena bagi 2, berarti kan tetap dia tandanya. Berarti lebih dari negatif 19/2. Oke, jadi seperti itu ya. Proses penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.